Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mahkota Channel, tempat di mana cerita-cerita penting bangsa ini dibedah dengan tajam dan berani. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena satu dukungan Anda berarti satu langkah menuju pencerahan. Di tengah rutinitas kenegaraan sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan pergeseran sikap politik yang mengejutkan. Bukan dengan gebrakan keras, melainkan langkah-langkah halus yang mengundang tafsir luas. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah intensitas kebersamaannya dengan Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto. Beberapa foto keduanya tersebar di media sosial. Dalam satu momen, mereka duduk berdekatan dalam sebuah acara kebudayaan yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh senior Partai Gerindra. Sorotan kamera tak bisa menipu. Ada keakraban yang tidak biasa. Apakah ini murni diplomasi, atau ada pesan politik tersirat? Gibran selama ini dikenal kalem dan tak banyak bicara, berbeda dari gaya ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang blak-blakan namun terukur. Tapi gaya diam Gibran justru membuatnya lebih sulit ditebak. Ketika publik fokus pada dinamika antara Jokowi dan Prabowo, Gibran mengambil jalur sendiri. Jalur senyap tapi strategis. Beberapa pengamat menyebut bahwa Gibran sedang membangun aliansi diam dengan dua poros lama kekuasaan, Gerindra dan Cendana. Dan Titik Soeharto, yang menjadi simpul penting di antara keduanya, kini tampak menjadi jembatan hubungan itu. Simbolik, namun syarat makna. Langkah ini bisa dibaca sebagai strategi penempatan posisi jangka panjang. Gibran sadar bahwa ke depan, kompetisi politik nasional akan makin keras. Dan siapapun yang ingin bertahan, harus punya dua hal, basis massa dan restu elit. Gibran mulai mengumpulkan keduanya. Keberadaan Titik dalam orbit kekuasaan tidak bisa dianggap remeh. Meski tak lagi menjabat di lembaga tinggi, Titik tetap menjadi simbol keluarga Cendana. Dan keluarga Cendana memiliki jaringan luas di akar rumput dan militer, warisan panjang Orde Baru. Dengan merapat ke Titik, Gibran tidak hanya mendekat ke keluarga Soeharto, tapi juga ke sejarah politik Indonesia yang masih punya tempat dalam hati sebagian masyarakat. Ini bukan hanya soal hubungan personal, tapi strategi geopolitik domestik. Tentu saja, ini menimbulkan kontroversi. Ada yang menganggap Gibran sedang menjual diri ke poros lama. Tapi ada juga yang menyebut ini langkah cerdas dari politisi muda yang sadar bahwa karir politik tak bisa dibangun hanya dengan idealisme, tapi juga dengan relasi. Yang jelas, langkah ini menunjukkan bahwa Gibran mulai lepas dari bayang-bayang ayahnya. Ia mulai membangun jalur politik sendiri. Dan jalur itu, dimulai dengan langkah sunyi, berdampingan dengan Titik Soeharto. Langkah ini bisa terlihat kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar di masa depan. Dan ini baru permulaan. Foto Gibran duduk bersebelahan dengan Titik Soeharto dalam acara kenegaraan mendadak viral di berbagai platform media sosial. Dalam gambar itu, keduanya tampak tersenyum, berbincang santai, dan tak segan melemparkan candaan kecil. Mungkin bagi sebagian orang ini hanyalah momen biasa, tapi bagi para pengamat politik, ini adalah simbol yang layak diurai maknanya. Bukan tanpa alasan kamera-kamera media menyorot mereka lebih dari peserta lain. Titik adalah bagian dari keluarga paling kuat di masa lalu, dan Gibran, yang sedang menapaki puncak kekuasaan, terlihat nyaman dalam lingkaran itu. Dalam politik, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua gambar yang muncul ke publik membawa pesan. Para analis menyebut momen ini sebagai bentuk soft endorsement dari keluarga Cendana terhadap Gibran. Meskipun tidak secara verbal disampaikan, bahasa tubuh Titik menunjukkan semacam restu, atau minimal, penerimaan. Ini penting bagi Gibran yang sedang membangun citra sebagai pemimpin muda yang bisa diterima berbagai generasi dan kelompok. Tidak hanya itu, dalam wawancara usai acara, Titik sempat menyebut Gibran sebagai sosok muda yang santun dan tahu tempat. Sebuah pujian sederhana yang jika dicermati lebih dalam, mengandung makna simbolik. Ia tak menyebut posisi Gibran sebagai wapres, melainkan karakter pribadinya, seolah sedang menyampaikan nilai yang diwariskan. Di kubu Prabowo Subianto, momen ini disebut sebagai penanda bahwa Gibran benar-benar telah menyatu dengan poros kekuasaan utama. Apalagi diketahui bahwa hubungan antara Prabowo dan Titik, meski secara pribadi sudah lama berpisah, tetap terjalin dalam kerangka komunikasi politik yang kuat.
Beberapa sumber menyebut, Gibran memang secara pribadi meminta izin kepada Prabowo untuk intensif membangun komunikasi dengan keluarga cendana. Sebuah langkah diplomatis yang tidak semua politisi muda mampu lakukan dengan mulus. Gibran, tampaknya, paham betul etika kekuasaan di lingkaran elit. Di sisi lain, media pun mulai menggiring opini publik ke arah spekulasi yang lebih luas. Ada yang menyebut ini bagian dari proyek rekonsiliasi sejarah antara generasi reformasi dengan peninggalan Orde Baru. Gibran sebagai sosok muda, dinilai mampu menjembatani trauma lama dengan realitas politik hari ini. Namun tentu saja, tidak semua pihak menyambut positif momen itu. Sebagian aktivis reformasi menganggap Gibran sedang bermain di wilayah abu-abu yang bisa mencederai idealisme demokrasi. Mereka khawatir, aliansi dengan cendana justru akan membuka ruang bagi nostalgia Orde Baru. Meski begitu, narasi di media arus utama mulai bergeser. Gibran tidak lagi hanya dibahas sebagai putra Jokowi atau wakilnya Prabowo. Ia mulai disebut sebagai tokoh potensial yang bisa menyatukan elit lama dan kekuatan baru. Dan itu semua dimulai dari sebuah foto. Seperti kata pepatah, satu gambar bisa lebih berbahaya daripada 1000 kata. Dan dalam konteks politik Gibran, gambar itu adalah sinyal yang menembus dinding istana dan ruang-ruang publik sekaligus. Sejak foto kedekatan Gibran dengan Titik Soeharto menjadi sorotan, suasana di lingkaran dalam politik nasional pun mulai bergerak. Sinyal-sinyal dari keluarga cendana yang selama ini cenderung diam, kini terasa lebih hangat terhadap Gibran. Meski belum ada pernyataan resmi atau deklarasi terbuka, berbagai manuver kecil menunjukkan arah yang jelas. Gibran sedang mendapat dukungan diam dari salah satu dinasti politik paling kuat dalam sejarah Indonesia. Titik Soeharto, yang dikenal sangat selektif dalam bergaul di dunia politik, tidak sembarang menunjukkan keakraban di ruang publik. Saat ia beberapa kali tampil bersama Gibran, apalagi dalam suasana yang penuh senyum dan kehangatan, itu menjadi pesan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Orang-orang di sekitarnya membaca itu sebagai bentuk restu yang tersirat, tapi kuat. Salah satu indikator penting adalah munculnya sejumlah tokoh lama Orde Baru yang tiba-tiba memberikan pujian kepada Gibran. Mereka menyebut Gibran sebagai anak muda yang bisa dipercaya, sopan, dan punya visi. Pujian semacam ini sangat jarang diberikan secara terbuka, kecuali memang ada arahan dari pusat kekuasaan informal, yakni keluarga cendana. Beberapa pertemuan tertutup bahkan mulai digelar, mempertemukan tokoh-tokoh cendana dengan Gibran secara lebih personal. Meski detailnya tidak bocor ke publik, sinyal-sinyal itu cepat ditangkap oleh media dan para analis. Apa yang dulunya dianggap mustahil, anak Jokowi merapat ke cendana, kini menjadi kenyataan yang sedang berjalan. Hal yang menarik, Gibran tidak banyak berbicara tentang kedekatannya itu. Ia tetap pada gaya khasnya, diam, tersenyum, dan fokus pada tugas negara. Namun justru sikap diam itu membuat publik semakin penasaran dan memperkuat spekulasi. Dalam politik, diam bisa lebih keras dari orasi. Dan Gibran, tampaknya, menguasai seni itu. Keluarga cendana sendiri, yang dulu ditakuti, kini memosisikan diri sebagai kelompok penasehat politik senior. Mereka tidak lagi agresif seperti masa lalu, namun tetap memiliki pengaruh melalui jaringan bisnis, media, dan loyalis lama yang masih aktif di berbagai partai. Masuknya Gibran ke dalam orbit mereka adalah investasi jangka panjang. Dukungan diam ini juga dinilai sebagai upaya cendana untuk menyiapkan kuda hitam politik yang bisa menjadi tumpuan pasca masa kepemimpinan Prabowo. Dengan usia Gibran yang masih muda, ia dianggap ideal untuk dijadikan penerus kekuasaan, namun tetap bisa dikendalikan dan diarahkan oleh para senior. Yang menarik, dalam beberapa kesempatan, Gibran tetap menjaga keseimbangan antara kedekatannya dengan cendana dan loyalitasnya pada Presiden Prabowo. Ia tidak ingin dianggap berpaling atau mendua. Sebaliknya, ia ingin membuktikan bahwa ia mampu menjembatani dua kekuatan besar, Prabowo dan Soeharto. Namun tentu saja, langkah ini juga mengandung risiko. Jika tidak hati-hati, Gibran bisa terseret ke dalam konflik internal elit, atau dituduh menghidupkan kembali bayang-bayang Orde Baru. Tapi sejauh ini, Gibran berhasil menavigasi medan itu dengan kecermatan yang tidak dimiliki banyak politisi seusianya. Dukungan diam dari cendana bukan hanya soal restu pribadi. Ini adalah dukungan struktural, yang menyangkut modal sosial,
akses jaringan, dan legitimasi kultural. Dan Gibran, tampaknya, sedang berdiri tepat di tengah pusaran kekuatan itu. Langkah Gibran yang kian akrab dengan keluarga cendana mulai menimbulkan keresahan di kalangan para loyalis reformasi. Mereka yang selama lebih dari 2 dekade menjaga idealisme anti Orde Baru, kini merasa langkah Gibran adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi yang mereka perjuangkan sejak 1998. Bagi mereka, kedekatan dengan keluarga Soeharto bukan sekadar silaturahmi, melainkan sinyal kemunduran. Beberapa aktivis yang dahulu turun ke jalan saat reformasi bergema di Jakarta mulai angkat bicara. Mereka menyebut bahwa manuver Gibran sangat berisiko membuka ruang bagi kebangkitan kekuasaan lama yang telah digulingkan. Kita tidak ingin sejarah berulang. Gibran harus sadar bahwa ia sedang bermain api, ujar Yuli Ardiansyah, mantan aktivis mahasiswa 98 yang kini aktif di LSM Demokrasi. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Keluarga cendana, meski tak lagi memegang tampuk kekuasaan, masih memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh kultural yang besar. Banyak loyalis Orde Baru yang masih tersebar di lembaga pemerintahan, militer, bahkan partai politik. Dan kini, mereka melihat Gibran sebagai jembatan yang sah untuk kembali ke dalam lingkar kekuasaan. Sejumlah media alternatif mulai mengkritik Gibran secara terbuka. Mereka menulis editorial dan artikel panjang yang mengingatkan publik akan luka masa lalu. Reformasi belum tuntas, tapi jalan untuk Orde Baru sudah dibuka kembali oleh anak reformis itu sendiri, tulis salah satu artikel tajam dari media online independen. Judul-judul seperti itu segera menjadi viral di kalangan aktivis dan mahasiswa. Namun di sisi lain, suara pembela pun muncul. Beberapa kalangan muda yang pro-Gibran menilai kekhawatiran itu berlebihan. Mereka berpendapat bahwa Gibran justru sedang memainkan peran sebagai penengah antara generasi lama dan baru. Kalau kita terus menolak berdialog dengan masa lalu, kapan kita bisa berdamai? Ujar Rizky Mahardika, analis politik generasi milenial. Gibran sendiri memilih bungkam, tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan. Dalam dunia politik, diam adalah bahasa yang efektif untuk meredam gelombang tanpa memadamkannya. Meski demikian, sejumlah stafnya di lingkaran istana menyebut bahwa Gibran tetap berkomitmen pada semangat reformasi. Tapi ia juga tidak bisa memilih sejarah siapa yang mendekat padanya, ujar salah satu orang dalam yang enggan disebutkan namanya. Keresahan loyalis reformasi bukan hanya soal simbol titik Soeharto, tetapi juga kekhawatiran bahwa Gibran akan kehilangan arah. Mereka yang tadinya menaruh harapan pada Gibran sebagai simbol generasi baru, kini merasa dikhianati. Gerakan mahasiswa bahkan mulai merancang diskusi terbuka bertajuk Gibran dan Bahaya Nepotisme Baru di sejumlah kampus. Isu ini menjadi pembicaraan hangat di ruang-ruang diskusi publik. Dari talkshow televisi hingga grup-grup WhatsApp politik, semua membahas apakah Gibran benar-benar sedang berpaling, atau sekadar menjalankan diplomasi politik lintas generasi. Tapi satu hal yang pasti, langkah Gibran telah menimbulkan gelombang yang tidak kecil. Dan seperti batu kecil yang dilempar ke danau, riaknya akan terus membesar. Gibran kini berdiri di antara dua kutub sejarah, masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang dipenuhi harapan. Isu matahari kembar mulai mencuat di balik langkah politik Gibran. Kedekatannya dengan titik Soeharto, yang diduga memperkuat jalur komunikasi dengan jejaring cendana, menimbulkan kecemasan tersendiri di lingkaran istana. Sebagian pihak mulai bertanya-tanya, apakah Gibran masih sepenuhnya berada dalam orbit politik Presiden Prabowo, atau mulai membangun poros kekuasaan sendiri. Kekhawatiran ini mencuat bukan hanya di luar, tetapi juga dari dalam Partai Gerindra. Beberapa elit partai merasa Gibran tidak cukup transparan dalam menjalin kedekatan dengan pihak luar partai, terutama yang punya sejarah panjang dan kuat seperti cendana. Mereka takut, manuver ini akan menciptakan konflik kepentingan yang bisa memecah kesulitan kekuasaan. Presiden Prabowo sendiri belum pernah menanggapi isu ini secara langsung. Namun sumber istana menyebut bahwa beliau mengamati dengan cermat setiap langkah Gibran. Dalam beberapa rapat terbatas, bahkan dikabarkan muncul tensi kecil antara orang-orang dekat Prabowo dan staf Gibran. Aura ketegangan itu perlahan terasa, meski belum mencapai titik ledak. Dalam dunia politik, istilah matahari kembar merujuk pada dua figur dominan yang sama kuat dan berjalan sejajar dalam satu poros kekuasaan.
Hal itu kerap memicu gesekan internal, karena loyalitas birokrasi dan elit politik bisa terbelah. Gibran yang kini punya daya tarik sendiri, apalagi disokong oleh nama besar Cendana, mulai dianggap sebagai matahari kedua. Namun Gibran justru terlihat tenang. Ia tidak pernah berbicara soal ambisi, tidak pula memberi sinyal ingin menyaingi kekuasaan Prabowo. Tapi di balik sikap kalemnya, banyak yang mulai menyadari bahwa Gibran sedang menyiapkan sesuatu yang besar, sebuah panggung jangka panjang di luar bayang-bayang siapapun. Yang menarik, sebagian pengamat justru menyebut ini sebagai pertanda transisi kekuasaan yang alami. Ini gejala umum saat rezim mulai memasuki usia matang. Figur muda yang berpengaruh akan muncul, dan lambat laun menarik pusat gravitasi kekuasaan, kata Prof. Bagus Wirawan, pakar politik dari UGM. Di sisi lain, pihak Cendana juga tidak tinggal diam. Mereka mulai memunculkan nama-nama lama ke permukaan, mendekati lingkaran Gibran. Dari pengusaha era Orde Baru, pensiunan jenderal, hingga aktivis konservatif, perlahan membentuk barisan di belakang Gibran. Barisan diam yang siap bergerak kapan saja. Dinamika ini membuat suasana politik nasional menjadi lebih kompleks. Para loyalis Prabowo kini harus lebih waspada, sementara para pendukung Gibran semakin yakin bahwa pemimpin muda ini tidak bisa lagi dianggap anak bawang dalam peta kekuasaan. Ia adalah kekuatan yang tengah tumbuh dan tak terelakkan. Matahari kembar mungkin belum bersinar bersamaan saat ini, tapi bayangannya sudah terlihat jelas di horizon politik Indonesia. Dan jika tak dikelola dengan hati-hati, pertarungan diam ini bisa menjadi konflik terbuka di masa depan. Di tengah riuh wacana, matahari kembar, dan spekulasi konflik internal kekuasaan, Gibran tetap menjaga wajah damainya. Ia tampil seperti biasa, tenang, santun, dan tak pernah bicara kontroversial di depan publik. Tapi sikap diamnya justru menjadi senjata yang paling tajam. Alih-alih terpancing untuk menjelaskan, ia merangkai narasi damainya sendiri, lewat tindakan, bukan pernyataan. Dalam beberapa pidato publik, Gibran lebih memilih berbicara soal pembangunan, pendidikan, dan masa depan anak muda. Ia menolak masuk dalam perdebatan ideologis ataupun konflik sejarah. Dalam satu pidatonya di Yogyakarta, ia berkata, "Kita ini satu bangsa, tak perlu saling curiga karena nama belakang atau sejarah orang tua kita." Kalimat sederhana itu seperti kode, Gibran ingin menjembatani generasi reformasi dan generasi Orde Baru. Ia tidak ingin menjadi pengulang masa lalu, tapi juga tidak ingin memusuhi siapapun yang masih membawa sisa-sisa pengaruh masa lampau. Ia ingin menjadi penyatu, bukan pemecah. Narasi damai ini mulai mendapat tempat di hati sebagian publik, terutama generasi milenial dan Gen Z yang tidak terlalu terikat pada luka sejarah masa lalu. Mereka lebih melihat siapa yang bekerja dan siapa yang membawa masa depan. Dan dalam hal ini, Gibran tampil sebagai representasi dari politik modern yang ingin lepas dari polarisasi. Di saat sebagian pihak terjebak pada trauma masa lalu, Gibran memilih jalur rekonsiliasi. Ia bertemu dengan berbagai tokoh nasional dari berbagai spektrum ideologi, dari ulama NU, pendeta, jenderal purnawirawan, hingga aktivis lingkungan. Dalam semua pertemuan itu, ia konsisten menyampaikan pesan yang sama, kebersamaan dan persatuan. Pendekatan ini mulai membuahkan hasil. Narasi keras dari para penentangnya perlahan mereda. Mereka yang awalnya menuduh Gibran menjilat Cendana, kini mulai memahami bahwa ia justru sedang menyatukan simpul-simpul kekuasaan yang lama terpecah. Gibran ini bukan politisi biasa. Ia bermain halus, tapi hasilnya konkret, ujar salah satu analis di Kompas TV. Namun, bukan berarti jalan damai Gibran bebas dari jebakan. Ia tetap dikritik karena terlalu kompromal dan terlalu berhati-hati. Sebagian pengamat menganggap gaya damainya itu justru membuatnya terlalu elastis secara prinsip. Tapi Gibran tampaknya menyadari bahwa dalam politik Indonesia, kekakuan seringkali berujung kehancuran. Salah satu indikator keberhasilan narasi damai Gibran adalah mulai meredanya suara keras dari oposisi internal. Bahkan beberapa tokoh reformasi yang awalnya menentang, mulai bersedia duduk bersama di forum yang difasilitasi oleh tim Gibran. Sebuah perubahan sikap yang cukup signifikan dalam waktu singkat. Dengan narasi ini, Gibran tidak hanya meredam badai, tapi juga membangun fondasi untuk masa depan. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak harus diperjuangkan dengan benturan, tapi bisa juga dengan pelukan.
Dan dalam suasana politik yang sering panas, narasi damai justru terasa menyegarkan. Langkah ini menjadi penegasan bahwa Gibran bukan sekadar wakil presiden pelengkap. Ia adalah arsitek politik masa depan yang sedang menyusun mosaik kekuasaan dengan cara yang halus, namun efektif. Di tengah keramaian opini publik dan dinamika internal kekuasaan, satu pertanyaan besar menggantung di udara, bagaimana sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap manuver Gibran yang mendekat ke keluarga cendana. Meski tidak pernah menyampaikan secara gamblang, banyak pihak percaya bahwa ada restu diam yang diberikan Prabowo atas langkah politik pasangannya itu. Restu itu tidak berupa pidato, tidak pula dalam bentuk pernyataan resmi. Ia hadir dalam simbol, dalam isyarat, dalam keputusan-keputusan kecil yang mengindikasikan kepercayaan. Salah satunya adalah tetap diberikannya ruang luas bagi Gibran dalam sejumlah pertemuan strategis dan penugasan diplomatik kenegaraan. Prabowo tidak hanya memberi panggung, tapi juga kepercayaan penuh. Beberapa pengamat meyakini bahwa Prabowo, sebagai politikus kawakan, paham betul pentingnya generasi. Ia tidak ingin mengulang pola transaksional politik masa lalu yang penuh konflik. Dan dalam diri Gibran, ia melihat sosok muda yang bukan hanya populer, tapi juga tahu diri dan tahu aturan main. Pak Prabowo itu sangat selektif dalam membaca karakter. Kalau Gibran dibiarkan bergerak sejauh ini, itu berarti ada lampu hijau. Mungkin bukan restu eksplisit, tapi jelas bukan penolakan, ujar Ananda Fikri, pengamat politik senior dari Universitas Paramadina. Hubungan Prabowo dan keluarga cendana pun tidak bisa dipisahkan dari masa lalu. Ia pernah menikah dengan Titik Soeharto, menjalin hubungan politik dan emosional yang panjang. Meski telah berpisah, keduanya masih saling menghormati. Maka kedekatan Gibran dan Titik tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Prabowo, dan justru bisa menjadi cara menyatukan kembali dua poros itu secara strategis. Sumber dalam lingkaran istana menyebut bahwa Prabowo bahkan beberapa kali menyampaikan pujian atas sikap tenang dan cerdas Gibran dalam menghadapi tekanan politik. Ia menilai Gibran sebagai sosok yang tahu kapan bicara dan kapan diam. Sebuah kualitas yang langka di tengah dunia politik yang penuh manuver kasar. Bahkan dalam satu momen tertutup, disebutkan bahwa Prabowo sempat menepuk pundak Gibran dan berbisik, "Kamu main cantik, teruskan." Kalimat itu tidak pernah dikonfirmasi, tapi kisah itu beredar di kalangan wartawan istana dan jadi cerita legendaris yang makin menguatkan spekulasi soal restu diam tersebut. Restu itu juga terlihat dari bagaimana para loyalis Prabowo tetap solid mendukung Gibran, meski ia mulai punya jaringan sendiri. Mereka tetap menempatkannya sebagai putra mahkota politik dari Prabowo. Beberapa bahkan terang-terangan mengatakan bahwa masa depan Indonesia setelah Prabowo bisa jadi berada di tangan Gibran. Tentu saja, ada juga pihak yang tak senang dengan dinamika ini. Sebagian tokoh lama di Gerindra mulai merasa tersisih, khawatir Gibran akan mengambil alih panggung lebih cepat dari yang mereka kira. Tapi Prabowo tampaknya sadar bahwa menjaga Gibran tetap di orbitnya lebih aman daripada membiarkannya liar mencari pelabuhan baru. Restu yang tak terucap ini menjadi landasan tak terlihat atas kekuatan politik Gibran yang terus berkembang. Ia bukan hanya punya nama besar Jokowi dan dukungan rakyat muda, tapi juga pengakuan diam dari penguasa saat ini. Dan di balik semua itu, Prabowo seolah sedang berkata, "Lanjutkan jalanmu, tapi jangan lupakan dari mana kamu datang." Apa yang terlihat sebagai langkah pribadi Gibran Rakabuming Raka ternyata menyimpan skema politik yang jauh lebih besar, terbentuknya poros kekuasaan baru yang menyatukan tiga dinasti besar Indonesia, Jokowi, Prabowo, dan Cendana. Ini bukan aliansi formal, tapi jaringan kekuatan yang pelan-pelan membentuk segitiga emas dalam panggung politik nasional. Poros pertama adalah Presiden Joko Widodo, ayah kandung Gibran, yang masih memiliki pengaruh sangat kuat baik di kalangan birokrasi maupun rakyat bawah. Meski tidak lagi menjadi presiden, nama Jokowi tetap bergema dan setiap langkahnya ditafsirkan sebagai isyarat. Ia adalah jembatan antara rakyat kecil dan kekuasaan. Poros kedua adalah Presiden Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin formal negara, ia adalah titik tengah kekuasaan saat ini. Ia juga mewakili kekuatan militer dan nasionalisme lama yang mulai bangkit kembali. Pengaruhnya di parlemen, partai, dan militer membuatnya tak bisa diabaikan dalam peta kekuasaan manapun. Poros ketiga adalah Cendana, simbol dari masa lalu yang pernah sangat dominan.
Meski Orde Baru telah tumbang, keluarga Soeharto tidak benar-benar hilang. Lewat jaringan bisnis dan loyalis lama, mereka tetap menjadi pemain di balik layar. Dan kini, lewat kedekatan Gibran dengan Titik Soeharto, poros itu kembali terhubung ke pusat kekuasaan. Gibran berada tepat di persimpangan tiga poros ini. Ia punya darah Jokowi, dekat dengan Prabowo, dan kini merangkul Cendana. Kombinasi ini menjadikannya tokoh muda paling strategis di Republik hari ini. Bahkan, beberapa pengamat mulai menyebutnya sebagai kandidat permanen untuk Pilpres mendatang, meski masa itu masih jauh. Strategi ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi kekuatan lintas generasi. Bukan lagi tentang ideologi, tapi tentang stabilitas. Aliansi diam antara tiga poros ini bisa menciptakan kestabilan jangka panjang, sekaligus mengurangi potensi konflik internal elit. Gibran berperan sebagai penyatu, jembatan antara tua dan muda, reformasi dan masa lalu. Namun strategi ini juga menyimpan risiko besar. Jika salah kelola, Gibran bisa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antara tiga poros tersebut. Ia bisa ditarik oleh ambisi Cendana, tuntutan politik Prabowo, atau harapan moral dari nama besar Jokowi. Menjaga keseimbangan ini adalah tugas yang sangat rumit. Beberapa pihak yang sadar akan terbentuknya segitiga kekuasaan ini mulai waspada. Mereka khawatir aliansi besar ini akan menciptakan dominasi mutlak yang sulit ditandingi. Kalau Jokowi, Prabowo, dan Cendana bersatu, siapa yang bisa melawan mereka? Ujar pengamat dari CSIS dalam satu diskusi publik. Namun bagi Gibran, ini bukan soal dominasi, tapi kelangsungan. Ia memahami bahwa untuk bisa bertahan dan memberi pengaruh positif, ia harus masuk dan mengelola semua sisi kekuasaan. Dan sejauh ini, ia melakukannya dengan sangat hati-hati. Tiga poros kekuasaan yang selama ini terpisah kini mulai berkumpul dalam satu figur, Gibran. Jika ia mampu menjaga ritme dan arah, maka ia bukan hanya akan menjadi penerus kekuasaan, tapi arsitek masa depan politik Indonesia.